Halo guys, selamat datang di program Boga Fakultas Teknik UNY. Bersama saya Muhammad Rifki yang akan membahas tentang fakta-fakta seputar kuliner yang mungkin belum kamu ketahui. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas habis tentang makanan yang identik banget sama orang Indonesia. Coba tebak, apa nih makanan yang kurang lengkap kalau nggak dimakan sama orang Indonesia? Nah, bener banget, nasi. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau nasi merupakan hasil dari olahan beras. Tapi tahu nggak sih guys, kalau nasi adalah produk olahan beras dari bahan yang berkarbohidrat. Prinsipnya, pemasakan bahan berkarbohidrat adalah gelatinisasi pati dengan media bahan cair dan suhu tertentu yang menyebabkan pembekakan pada granula pati. Setelah granula pati membengkak, tidak bisa kembali seperti semula. Nah, saat itulah bahan berpati disebut sebagai matang. Proses menanak nasi membuat nasi lebih lunak, harum, dan juga mudah untuk dimakan loh. Coba bayangin, kalau kamu makan nasi yang masih keras dan bentuknya masih biji, pasti nggak enak banget kan? Bayanginnya aja nggak enak. Oke, balik lagi ke topik pembahasan. Seperti yang saya katakan tadi, jika nasi awalnya dari beras. Tapi, kamu penasaran nggak sih, gimana sih nasi bisa ada dan sampai ke Indonesia? Menariknya di sini, gak cuma Indonesia aja yang punya sejarah guys. Ternyata, nasi juga punya sejarah yang sangat panjang. Gimana bisa hadir dan sampai sekarang dinikmatin sama masyarakat Indonesia. Bahkan jadi makanan wajib setiap hari kan? Apalagi anak kos, selain mie instan, nasi yang banyak juga tentunya adalah makanan wajib buat anak kos. Ayo ngaku! Menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan, beras awalnya berasal dari negeri Tiongkok ke India dan negara Asia yang ada di daerah selatan, kayak Indonesia, Malaysia, dan negara lainnya. Dan ini terjadinya 10.000 tahun yang lalu guys. Kaget kan? Ternyata nasi udah ada dari ratusan abad yang lalu. Tapi yang buat saya heran ini, kenapa sih nasi sampai sekarang itu nggak pernah langka guys? Nah, masih berdasarkan penelitian, tumbuhan padi ini awalnya tumbuh dan ditemukan di sekitar sungai Yangtze yang ada di negara Tiongkok sana. Tumbuhan padi ini ditemuinya sekitar tahun 7000 sebelum Masehi, which is itu udah beribu tahun dan ratusan abad yang lalu. Nah, akhirnya beras menyebar ke daerah selatan daratan Tiongkok lainnya, seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, bahkan sampai juga ke India. Gak cuma itu guys, ada juga peneliti yang mengatakan bahwa penghasil beras alias padi merupakan tanaman endemik Nusantara yang katanya juga dibawa oleh orang Cina dan India guys. Kok bisa sih kayak gitu? Karena sebelum adanya tanaman padi dan beras, masyarakat Nusantara makannya itu umbi-umbian. Maka dari itu, pada masa Hindu-Buddha, pedagang Tionghoa dan India membawa tanaman padi yang kemudian sama warga lokal dibudidayakan dan dijadikan makanan pokok guys. Masa sih? Emang beneran? Gak percaya? Cari aja, buktinya udah ada di pahatan relief Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah sana. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kamu udah tahu kan kalau nasi itu awalnya berasal dari beras yang dihasilkan dari tanaman padi? Nah, beras merupakan bagian dari bulir padi yang terpisah dari bagian sekam. Setelah padi dipanen dan dikeringkan, ditumbuk lalu digiling sehingga menjadi beras guys. Dahulu metodenya itu pakai lesung atau digiling dan yang akhirnya memisahkan bagian luarnya. Oh iya, terdapat beberapa macam jenis nasi atau beras loh guys. Pasti kamu udah tahu dan familiar kan sama jenisnya? Ya, yang pertama, yang pasti dan yang paling sering kita konsumsi adalah beras putih. Beras putih ini biasanya diolah menjadi nasi guys. Ada pula beras putih yang sering digunakan untuk kudapan, yaitu beras ketan. Nah, untuk jenis beras yang digunakan dalam pembahasan ini adalah beras yang biasa digunakan untuk membuat nasi. Beras yang termasuk untuk membuat nasi ada beras yang berwarna juga loh guys. Contohnya nih, ada beras merah, beras coklat, dan juga beras hitam. Oh iya, kenapa sih kok bisa beras ada yang berwarna? Ada yang merah, coklat, ataupun hitam? Itu bukan karena gosong ya guys, tapi karena di dalamnya mengandung antosianin yang membuat warnanya itu merah, coklat, atau juga hitam alami. BTW nih, beras merah ini khasiatnya juga banyak loh, yakni memiliki lebih banyak nutrisi dibandingkan beras putih guys. Yang kedua, biasanya cocok juga untuk membuat bahan bubur bayi. Dan yang ketiga, biasanya juga dijadikan makanan untuk diet mencegah penyakit diabetes loh. Nah, tadi kita udah bahas kan pengertian nasi, bahkan sampai sejarah gimana bisa sampai ke Indonesia dan dinikmatin sampai sekarang. Nah, sekarang ini
Karena memang kreatifnya orang Indonesia dan beragam budaya yang dimiliki dari Sabang sampai Merauke membuat olahan yang semakin bervariasi. Beragam budaya di sini membuat olahan kuliner nasi juga semakin bervariasi, guys. Kalau biasanya kamu cuma makan nasi putih pakai lauk atau sayur, itu udah biasa. Atau nasi kuning pakai pelengkap kering tempe dan topping lainnya, itu juga udah biasa. Fiksi, kamu berarti belum sah jadi warga negara Indonesia, guys. Kenapa? Kok bisa gitu? Iya, ternyata varian olahannya dari nasi ini banyak banget. Oke, langsung kita kupas aja yuk. Karena banyaknya macam masakan nasi di Indonesia, maka pembahasan kali ini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama nih, kita bahas dari nasi putih. Hidangan nasi putih ini biasanya dinikmatin bareng lauk pauk serta menjadi berbagai macam nasi. Sebagai contohnya nih, yang pertama, ada nasi campur. Siapa yang nggak pernah makan nasi campur? Coba, mana nih? Pasti udah pernah kan? Nah, yang khas dari nasi satu ini adalah isian lauknya yang macam-macam, guys. Lauk pauknya sendiri biasanya makanan khas Bali, seperti ayam suwir, telur pindang, teri kacang, dan lain sebagainya. Tapi makin kesini, varian lauknya juga makin bermacam-macam loh. Yang kedua, itu ada nasi tempong. Nasi satu ini tuh khas dari Banyuwangi, Jawa Timur, dengan varian lauknya yang cukup banyak, guys. Tapi menariknya, ada menu pendamping berupa rebusan sayuran kayak bayam, kenikir, kemangi, bahkan juga timun. Gak lupa disajikan juga dengan sambal khas Jawa Timur yang super pedas. Yang ketiga, ada nasi tutuk oncom. Makanan khas Sunda ini dibuatnya dari nasi yang diaduk dengan oncom goreng atau bakar. Nah, yang keempat, ada sego jamblang atau bisa juga disebut nasi jamblang. Masakan ini khas dari Cirebon, Jawa Barat. Yang asal-muasalnya nama jamblang sendiri berasal dari nama daerah yang ada di barat Cirebon, yang juga merupakan tempat asal pedagang makanan nasi jamblang ini. Yang kelima, ada nasi kerawu. Lagi-lagi, varian olahan nasi ini dari Jawa Timur. Menariknya, nasi satu ini disajikan menggunakan daun pisang dan juga pendamping lauk pauknya. Ada sambal petis dan juga serundeng. Yang keenam, nasi padang. Wah, kalau ini sih salah satu varian olahan nasi favorit saya, guys. Yap, bener banget. Nasi putih yang di atasnya disajikan pakai lauk berbumbu santan khas Minang membuat semangat makan makin nambah, guys. Apalagi kalau udah pakai bumbu rendang dan sambal hijaunya. Makin mantep, guys. Yang ketujuh, ada nasi boranan. Makanan tradisional khas Lamongan, Jawa Timur ini, kata borananya itu berasal dari tempat nasi yang digendong selendang pada punggung, guys. Unik banget ya. Yang kedelapan, nasi kucing. Kalau ini sih saya yakin semuanya udah pada tahu dan gak asing kan? Apalagi mahasiswa yang kuliahnya di Jogja. Wajib banget buat nyobain jenis olahan nasi satu ini. Uniknya dari olahan nasi satu ini tuh porsinya yang super kecil dan biasanya nggak sampai 10 suapan. Dan jenis lauknya juga super sederhana, guys. Kalau tadi udah nasi putih, sekarang nasi berwarna. Warna yang digunakan bisa digunakan warna pangan alami atau warna sintetis. Contoh, warna pangan alami yang biasa digunakan ada kunyit, bunga telang, kayu secang, buah bit, serta aneka sayuran. Nah, contohnya olahan nasinya sebagai berikut. Yang pertama, ada nasi kuning. Siapa sih yang nggak tahu sama olahan nasi satu ini? Apalagi jika pagi-pagi, pasti banyak banget kan yang jual buat menu sarapan. Selain lauknya yang tidak terlalu berat, nasi satu ini juga sering digunakan untuk membuat tumpeng nasi kuning dengan pelengkap lauk pauknya. Yang kedua, nasi biru. Ternyata ada juga loh nasi yang warna biru dan bener-bener dibuat tanpa berwarna buatan. Jadi nasi biru ini dihasilkan dari ekstrak bunga telang yang dicampurkan ke beras saat proses memasaknya, guys. Biasanya sih buat kuliner nasi uduk atau nasi goreng. Yang ketiga, nasi ungu. Gak mau kalah, semua warna harus ada. Nah, kali ini ada nasi ungu yang konon katanya berasal dari nasi uduk khas Sukabumi. Wih, gak nyangka kan ada nasi yang warnanya seunik ini. Warna ungunya sendiri ini dihasilkan dari buah bit dan ubi ungu, guys. Jadi aman buat dikonsumsi kok. Tadi udah nasi berwarna, sekarang ada juga olahan nasi berbumbu. Yang pertama ada nasi goreng. Kamu udah familiar lah pastinya. Soalnya pada umumnya olahan nasi satu ini dimasak sampai warnanya kemerahan gitu, guys. Oh iya, warna merahnya nasi goreng ini biasanya dari sambal atau saus tomat yang membuat rasanya biar makin sedap. Yang kedua, nasi minyak. Hah? Nasi minyak?
Iya guys, kamu nggak salah denger kok. Karena di beberapa daerah Sumatera sana ada masakan khasnya, yakni olahan nasi yang dimasak dengan minyak samin dan rempah-rempah khas Nusantara dan Timur Tengah loh. Yang ketiga, itu ada nasi mugono. Makanan satu ini khasnya dari daerah pantai utara Pulau Jawa guys, khususnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Isian lauknya juga bervariasi loh. Yang keempat, nasi ulam. Sedikit kedengaran asinnya guys, tapi nasi ulam ini merupakan olahan nasi yang dicampur sama berbagai bumbu dan rempah guys. Nah, campurannya ini ada daun pegagan atau daun kemangi, sayuran, dan juga olahan berbagai bumbu. Oh iya, gak lupa juga pakai aneka lauk pauk di atasnya. Yang kelima, nasi kebuli. Nasi satu ini punya cita rasa gurih dan khas yang kuat banget loh. Dimasak barengan kaldu daging kambing, susu kambing, dan minyak samin. Nah, disajikannya pakai daging kambing goreng dan di atasnya ditaburin pakai kismis guys. Yang keenam, nasi langgi. Olahan nasi satu ini awalnya berasal dari daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Yap, basicnya sih nasi putih biasa ya, tapi disajiinnya pakai aneka lauk yang khas gitu di atasnya. Oke, barusan kita bahas nasi yang berbumbu. Sekarang ada juga nasi bungkus daun guys. Masakan nasi bungkus daun ini adalah masakan nasi yang pada prosesnya menggunakan daun. Daun yang biasa digunakan adalah daun pisang atau daun kelapa muda yang biasa disebut dengan janur. Adapun macamnya sebagai berikut. Yang pertama, lontong. Nah, lontong ini merupakan olahan nasi yang cukup unik. Dibuat dari beras yang dibungkus daun pisang. Teknik olahnya pun juga dapat dilakukan mulai dari mencuci beras, kemudian dibungkus daun yang diisi sepertiga bagian beras, kemudian direbus hingga masak. Cara lainnya juga bisa dibungkus nasi setengah masak guys, kemudian dikukus hingga masak dan teksturnya padat dan lembut sedikit kenyal guys. Oh iya, nggak lupa tentunya disajikan bersama lauk pauk ya. Nah, yang ketiga itu ada ketupat. Hampir sama kok sama lontong, cuman bedanya dibungkusnya. Kalau ketupat ini pakai daun kelapa yang dianyam guys. Biasanya bentuknya itu segitiga, segi empat, bahkan ada juga yang segi lima. Nah, yang keempat nih ada buras. Seperti jenis lontong, tapi teknik olahnya mulai dari beras setengah masak, dibungkus daun, dibentuk pipi, kemudian dikukus atau direbus. Ada juga yang menggunakan bahan perebusnya santan ecer guys. Kalau tadi udah ada nasi putih, nasi berwarna, nasi berbumbu, dan nasi bungkus daun. Nah, sekarang itu ada bubur. Bubur dari beras dibuat menggunakan bahan cair yang lebih banyak, sehingga menghasilkan masakan nasi yang lembek. Nah, contohnya nih, yang pertama itu ada bubur ayam. Pasti kamu udah familiar kan, karena sering banget dibuat sarapan. Sama-sama berasal dari beras, tapi bedanya kalau bubur ini itu proses masaknya membutuhkan air lebih banyak dari olahan nasi lainnya guys. Nah, jadinya teksturnya itu lebih lembek dan sedikit berair. Masakan ini juga identik sama sarapan loh. Yang kedua ada bubur asyuro. Bubur ini asalnya dari Kalimantan Selatan dan menjadi hidangan wajib pada perayaan Tahun Baru Islam pada bulan Muharram. Kamu tahu kenapa? Karena Muharram ini bulan pertama dalam Islam. Bubur ini unik banget guys, karena bubur ini terdiri dari 40 lebih jenis bahan. Wah, bahannya apa aja sih? Bahannya terdiri dari aneka macam sayuran, kacang-kacangan, hingga daging. Oh iya, ciri dari bubur asyuro ini pakainya ceker ayam. Udah pernah cobain belum? Nah, itu tadi pembahasan episode kali ini tentang nasi yang ternyata banyak banget fakta dan informasi penting yang belum pernah kita dengar guys. Iya sih, kalau ngomongin kuliner asli Indonesia, itu nggak pernah ada habisnya. Oke, kalau begitu, saya Muhammad Rifki mohon pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!